Halo adik-adik, shalom. Selamat bertemu lagi dalam acara sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang akan ditemani dengan saya Lose Marbiono. Adik-adik, mari kita bersama-sama untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersama-sama naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita memuji Tuhan. Sebelumnya, Loso ingin mengajak adik untuk kita berdoa. Mari adik-adik, kita bersikap, berdoa, kita menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini, kami boleh bersama-sama dengan adik-adik kami untuk merayakan hari Tuhan. Karena hari Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam acara sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami semuanya boleh benar-benar bersukacita dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Juaria. Nah adik-adik, kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan akan berfirman agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjauhkan diri dari segala dosa, kita menjauhkan diri dari segala kenakalan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali ada firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu bersama Lose Juaria. Hari ini temanya tentang janji keselamatan yang diambil dari kitab Zefanya 3 ayat 9 sampai dengan 20. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan terus memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kepandaian dan kami bisa ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, saat ini kita belajar tentang bangsa Israel yang telah lama dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Nah, bangsa Israel ini sangat menderita adik-adik. Karena apa? Kalau dijajah tidak bisa bebas untuk melakukan sesuatu, tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar untuk anak-anaknya, bahkan untuk pergi beribadah, untuk menyembah Tuhan, tidak bisa adik-adik. Wah, sedih sekali ya adik-adik ya. Pada waktu itu adik-adik, bagaimana perasaan bangsa Israel? Pasti sangat sedih dan sangat tersiksa. Mereka sangat kecewa. Mereka merindukan bisa beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Pada waktu itu kenapa bangsa Israel kok bisa dijajah bangsa-bangsa yang lain? Karena bangsa Israel itu tidak melakukan yang benar dalam Tuhan. Bahkan mereka melupakan Tuhan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, sangat menyedihkan. Untuk beribadah saja tidak boleh. Ya, kenapa? Karena bangsa Israel lagi dijajah oleh bangsa asing. Wah, sedih sekali ya adik-adik. Nah, pada waktu itu ada seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel, yaitu janji keselamatan, janji untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel, yaitu Bapak Zefanya. Nah, adik-adik, Bapak Zefanya ini diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar yang sangat membuat bangsa Israel bergembira. Yaitu apa adik-adik? Tuhan berfirman, dan Tuhan menginginkan bangsa Israel ini untuk kembali bertobat, hidup benar, hidup taat kepada Tuhan. Wah, kenapa ya adik-adik ya bangsa Israel ini? Ternyata adik-adik, bangsa Israel ini sering melupakan Tuhan, sering meninggalkan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, sehingga bangsa Israel ini dihukum Tuhan, diizinkan Tuhan untuk dijajah bangsa lain. Nah, adik-adik, sangat menyedihkan ya. Bangsa yang dipilih Tuhan bisa dijajah bangsa yang lain. Nah, adik-adik, bangsa Israel ini begitu mendapat kabar, begitu mendapatkan nubuat melalui Nabi Zefanya, sangat senang. Kenapa? Karena kerinduan bangsa Israel yaitu kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, untuk kembali hidup bebas, bisa melakukan aktivitas, bisa bekerja, bisa beribadah. Adik-adik tahu semua, kalau dijajah itu nggak enak adik-adik. Mereka harus taat kepada negara atau bangsa yang menjajah. Ya, kenapa? Karena mereka punya aturan sendiri. Mereka tidak boleh memuji Tuhan, mereka tidak boleh sembarangan berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka sangat rindu, sangat menginginkan seperti yang pernah sebelumnya mereka lakukan, yaitu mereka memuji Tuhan dengan menari, memuji Tuhan, dan juga belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyelamat. Karena itulah Allah yang Maha Kuasa ini sebagai pahlawan bagi bangsa Israel, karena bisa menyelamatkan, bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa asing. Wah, adik-adik, nubuat ini memang tidak langsung terjadi, tapi ada masa seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu bangsa Israel harus bertobat, harus setia, dan harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita punya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang bisa menolong kita, Allah yang bisa memberikan kita perlindungan,
seperti waktu itu Allah melindungi bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dengan janji keselamatannya. Dan untuk saat ini bagaimana caranya kita bisa taat kepada Tuhan? Berbeda ya adik-adik ya. Kalau yang diminta Nabi Zebanya, bangsa Israel harus bertobat kembali, harus kembali menyembah Tuhan. Tapi kita harus tetap setia sekolah minggu, berdoa kepada Tuhan, dan juga terlebih taat kepada mama dan papa, kepada lause di gereja, ataupun juga guru di sekolah. Karena kita percaya Tuhan kita, Tuhan penolong dan juru selamat. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah penyelamat kami. Di saat kami sakit, Tuhan berikan kami kesembuhan. Di saat kami susah, Tuhan yang menghiburkan. Dan di saat kami mengalami hal-hal yang tidak enak, Tuhan yang menolong. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, baru saja kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lose Juaria, bahwa kita sebagai anak Tuhan bersyukur adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan berikan janji, yaitu janji apa? Keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Kita bersyukur adik-adik, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti nanti kita akan diselamatkan. Adik-adik, itu mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian, pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan pengumuman, yaitu pemenang kuis minggu yang lalu. Mari kita saksikan siapa pemenangnya. Yang menang yaitu hore! Selamat kepada para pemenang. Dan selanjutnya adik, setelah ibadah di akhir ibadah ini juga akan ada kuis untuk 3 pemenang. Dan masing-masing pemenang akan mendapatkan 1 voucher candy. Jadi untuk 3 orang pemenang. Dan yang terakhir adik, jangan lupa untuk minggu depan kita masih bersama-sama lagi untuk hadir dalam acara sekolah minggu online, yaitu jam 10 pagi. Jangan lupa ya, kita akan bertemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.